pengen menjadi kaya melalui jalur politik, saya akan share tips-tipsnya pada konten kali ini. Silakan subscribe, like, share, dan komen untuk dukung channel ini. Salam lestari kawan-kawan semua. Ini saya mau cerita tentang kenapa gerakan aksi mahasiswa selalu mudah ditunggangi secara sadar maupun secara tidak sadar. Kita mungkin akan awal ini dari sejarah pergerakan mahasiswa yang dimulai pada era-era Soeharto, di mana pada saat itu beberapa organisasi mahasiswaan melakukan aksi besar-besaran bahwa kepemimpinan Soekarno dengan sistem demokrasi yang terpimpin. Setelah Soekarno berhasil dilengsarkan, kemudian tokoh-tokoh tadi akhirnya masuk ke rezimnya Presiden RI yang kedua, atau semuanya masuk, baik jajaran menteri maupun menjadi wakil rakyat di DPR. Musim berganti, era berganti, dilanjutkan lagi oleh aksi besar-besaran yang kita kenal pada saat itu. Tahun 74 itu masih di zaman Soeharto juga, kita mengenal tragedi Malari. Nah, sampai akhirnya terjadilah gerakan massal, di mana gerakan itu terjadi chaos, tidak terorganisir dengan baik, tapi rakyat sendiri sudah turun pada saat itu untuk menjatuhkan rezim Pak Harto di bulan Mei. Tragedi 9798. Tokoh-tokoh yang bersuara pada saat itu akhirnya menjadi politisi, masuk tempat nyaman, membuat otaknya tidak berjalan, dan akhirnya perjuangannya kepada rakyat menjadi bungkam. Berhentikah? Tidak. Terus begitu, rezim by rezim. Setiap mahasiswa yang bisa tolok, jadi tokoh, lobby-lobby, akhirnya masuk pemerintahan, baik sebagai staf sus lah, sebagai staf ahli lah, atau sebagai wakil rakyat. Teman-teman saya satu kampus juga banyak yang begitu. Nyaringnya suaranya ketika aksi, akhirnya mengantarkannya duduk menjadi anggota dewan berperiode-periode. Di setiap era yang terjadi dari mulai tahun 65 sampai hari ini, mereka yang menjadi motor gerakan mahasiswa akhirnya masuk ke elit politik. Tapi yang sebagian kecil lagi ada yang bertahan dengan idealisme mereka. Yang mengabdikan dirinya sebagai pengajar, kemudian hidupnya harus berakhir karena menghirup racun di Gunung Semeru. Mereka yang idealis itu masih bertahan. Mereka memilih jalur profesional atau mereka memilih berbisnis. Tapi upaya-upaya mereka dalam melakukan pengorganisiran, pencerdasan terhadap rakyat itu nggak berhenti. Karena justru sebenarnya lebih mudah mereka melakukan diskusi-diskusi ilmiah, diskusi-diskusi politik, lebih mudah ketika dia tidak menjabat sebagai sesuatu atau dia tidak lagi menjadi mahasiswa. Harusnya begitu, karena menjalankan drama perguruan tinggi yang nomor 3 itu kan bukan hanya di kemahasiswaan, tapi setelah kita jadi post student. Buat kawan-kawan yang butuh tutorial, untuk bagaimana dari jenjang mahasiswa terus sampai bisa menembus jaringan elit politik, baik di legislatif maupun eksekutif. Oke. Caranya, masuk ke organisasi kampus, jadi yang paling vokal, jadi yang paling kritis, dan rajin tampil, apalagi ketika proses pertemuan antara delegasi mahasiswa dengan delegasi anggota dewan, ketika misalnya lagi aksi di DPR atau aksi di
hadapan lembaga eksekutif, mungkin bisa masuk sebagai delegasi, berdebat, cari, kalau sekarang istilahnya exposure, nah cari exposure. Jadi cari exposure, bikin mereka terkesima, gunakan bahasa-bahasa langitan, ya kan, bahasa-bahasa yang bahkan Bapak anggota dewan itu sendiri nggak ngerti dengan apa yang kalian katakan. Kemudian perlahan-lahan di balik layar kalian dekati para elit-elit itu, kalau perlu sedikit dijilat-jilat supaya nanti bisa diajak dapat proyek dari anggota dewan itu, atau nanti bisa diangkat jadi staf ahli, atau nanti bisa diangkat jadi staf khusus, karena anggaran di mereka emang ada untuk menggaji pada bidang pekerjaan itu. Ingin lebih progres lagi nantinya, ya nanti bisa kawan-kawan itu mulai ikut nyalek. Kalau misalnya masih kurang duit, ya mungkin cari-cari kenalan investor atau kenalan orang kaya, kasih deal-deal politik. Nanti seumpamanya kita naik, kita akan bisa sharing sekian proyek-proyek pada para pengusaha itu. Ya kalian orang ini. Saya bertanya, kenapa saya tidak menempuh jalan itu? Alhamdulillah, karena mungkin saya terideologi, belum sempurna, tapi terideologi dengan baik. Bahwa komitmen saya untuk tetap menjaga jarak dengan alat kekuasaan, masih saya pegang konsisten hingga hari ini. Bagaimana hal itu bisa terbentuk pada karakter diri saya? Ya, karena saya pecinta alam. Saya percaya itu, karena di pecinta alam kita nggak selalu bicara masalah naik gunung, cara camping, teknik survival, botaniologi, nggak semua, nggak melulu prinsip. Yang nilai filosofis kita sebagai pendaki gunung alam itu membuat karakter kita hidup. Tahun 2004-2005 saya sempat memimpin aksi di kampus UPTK. Ya, saya sebutkan nama kampusnya karena memang proses aksi tersebut itu sampai ke pengadilan. Dan alhamdulillah, dua dari organisasi yang kami dirikan itu ya tidak ada satupun yang menyentuh ranah politik. Ya, sebegitu kuatlah menjaga prinsip, dan idealisme nggak akan buat kita jadi orang terbelakang. Dengan catatan kaki, ketika yang dari Solo, Pak Wiono naik Indonesia, beberapa teman saya mantan aktivis, bukan mantan, aktivis emang, masih aktivis sampai sekarang, karena mencari duitnya emang dari situ kan. Berapa kali menawarkan saya untuk masuk ke salah satu partai yang merupakan basis dari Solo ini. Saat saya lagi kondisi rendah, saya masih pede untuk menolak. Saya menjalani takdir sebagai pengajar silat, menjalani takdir sebagai barista. Sekarang pun saya bekerja di pemerintahan, dan itu sebagai tenaga ahli. Salah satu bentuk aplikasi keilmuan saya di dunia lingkungan hidup, di dunia pecinta alam, saya aplikasikan di lokasi tempat saya bekerja tersebut. Saya digaji secara profesional. Saya nggak dipaksa untuk menjilat kepada partai, saya tidak dipaksa menjilat kepada legislatif, pendidikan daerah, nggak ada. Saya bisa menjalankan kerjaan saya dengan merdeka, dengan profesional, karena saya sadar saya di pay to perform. Pilihan untuk menjadi terhina secara ideologi atau mau jadi terhormat secara ideologi itu ada di tangan kawan-kawan sendiri. Trik dan tips yang saya tunjukkan, silakan kawan-kawan oportunis, kawan-kawan mahasiswa oportunis yang memang punya niat seperti itu, boleh diterapkan di ide saya, karena beberapa ini saya ambil best of true story dari teman-teman saya yang aktivis yang sekarang sudah masuk ke banyak dunia jilat pada kekuasaan, banyak menghamba kepada uang-uang yang didapatkan dari pajak rakyat. Cuma dari tangan kalian. Mau bagaimanapun juga, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, revolusi akan terjadi. Semoga ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat kawan-kawan semua, untuk generasi muda. Salam pembebasan, jadilah terhormat. Salam saja sekalian.